Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan target produksi nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya 2026 ditargetkan akan lebih rendah dari 2025. Ya, pemerintah berencana memangkas produksi nikel di sektor hulu atau pertambangan biji nikel di tahun 2026 dan kebijakan pemangkasan akan diambil guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan serta untuk menjaga cadangan di dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan target produksi nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya 2026 ditargetkan akan lebih rendah dari 2025. Kebijakan tersebut diambil guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan komoditas tambang tersebut di pasar. Bahlil menyebut, tren harga komoditas saat ini khususnya batu bara dan nikel tengah mengalami tekanan akibat kelebihan pasokan di pasar global, termasuk yang berasal dari Indonesia. Karena itu, pemerintah akan berupaya menjaga pasokan dari Indonesia agar tidak berlebih di pasar, sehingga bisa mendongkrak harga. Selain pertimbangan harga, Bahlil menekankan rencana pembatasan produksi tersebut juga agar cadangan dalam negeri tidak ditambang secara berlebihan. Adapun berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, produksi biji nikel Indonesia pada 2023 sebanyak 220 juta ton. Kemudian pada 2024, produksi meningkat menjadi 240 juta ton. Lonjakan target dan realisasi produksi pertambangan nikel dalam beberapa tahun terakhir tak lepas dari dorongan kebijakan hilirisasi pemerintah. Hal ini terjadi sejak biji nikel dilarang sepenuhnya diekspor pada 2020 dan diwajibkan diolah di dalam negeri. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita terkait dengan pemangkasan produksi nikel dan arah hilirisasi di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengke. Beliau adalah Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia APNI, dan juga Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Langsung saja kita sapa nih. Halo, Bu Medi, apa kabar? Halo Mas, kabar baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Bu Medi. Pak Yayan, apa kabar Pak? Kabar baik, Alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita update terlebih dahulu ya terkait dengan industri nikel sendiri nih. Bu Medi, bagaimana kondisinya, update-nya, perkembangannya hingga di penghujung tahun 2025 ini Bu, silakan. Iya Mas Pras. Oke, halo Pak Yayan. Jadi sebagai update aja, mungkin dalam 2 minggu terakhir agak terjadi kehebohan yang pas mengenai berita dan bagaimana pergerakan harga gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita bilang bahwa mungkin saya informasikan dulu untuk nikel sendiri, terakhir rapat kita di bulan akhir Oktober kemarin ya di Nickel Study Group di Portugal, itu menyampaikan terjadinya surplus Mas. Surplus atas produksi nikel. Ya, jadi kalau secara total surplus nikel kita ini di tahun 2025 ini ada sekitar kelebihan 209 kiloton. Kemudian di tahun 2026 akan terjadi surplus lagi sekitar 261 kiloton. Artinya kebutuhan nikel akan demand dunia mungkin agak menurun, di mana produksi nikel Indonesia makin menggila dalam tanda kutip ya, makin banyak gitu ya. Nah, apa yang sedang terjadi saat ini membuat harga 2 tahun terakhir kan turun drastis ya Mas Pras ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dia naik, tapi dari total produksi yang tadi saya sampaikan surplus Mas Pras itu 75% kontribusi dari Indonesia. Ya, sekali lagi 60-75% itu kontribusi dari Indonesia. Nah, artinya kondisi nikel dunia itu tergantung banget akan Indonesia. Nah, bagaimana pemerintah Indonesia menyikapi kondisi saat ini, kan kita lihat ya, dari dulu kita sudah sampaikan juga bahwa jangan sampai smelter-smelter ini kehabisan bahan baku. Makanya Mas Pras sejak tahun lalu kan sudah import ya biji nikel dari Filipina. Di tahun ini impor biji nikel dari Filipina aja sudah menembus 15 juta ton loh Mas. Oke. Import, kita bilang import ya.
dari Filipina. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga cadangan kita, untuk bagaimana smelter-smelter ini betul-betul bisa berproduksi aman gitu kan? Iya. Nah, beberapa bulan lalu juga dari Kementerian Perindustrian merilis ya yang namanya peraturan PP nomor 38 mengenai moratorium smelter, di mana udah nggak boleh lagi ya Mas ya, smelter baru, tapi untuk end produk boleh. Artinya nikel sulfat boleh, investor baru atau stainless steel boleh, tapi NPI MHP jangan dong, udah kebanyakan gitu loh. Harga makin turun. Nah, sejak pemerintah menyampaikan dan kita juga melihat kondisi bahwa wah, ini berawal dari mana nih Pras? Dari persetujuan RKB ya. Apapun itu kan dari kapasitas produksi raw material, dari biji nikel sendiri. Nah, akhirnya pemerintah juga sepakat, kita juga melihat bahwa wah, ini mesti diturunin nih kuotanya. Karena tahun lalu Mas Pras, bagi informasi, tahun ini 2025 persetujuan RKB itu kan menembus 379 juta ton ya. 379 juta ton, tapi output produksi itu perhitungan kita dari APMI sendiri di akhir Oktober kemarin sekitar 248 sampai 250-an juta ton. Mungkin sampai 2 bulan ini November dan Desember itu ada kelebihan produksi 20 juta ton, mungkin total sekitar 260 sampai 270 juta ton output produksi biji nikel Indonesia di luar import ya, sekali lagi di luar import. 270 dari persetujuan RKB 379 juta. Nah, ke depannya 2026, jadi pemerintah Indonesia ini menjadi corong banget nih Mas Pras, bagaimana produksi nikel dunia. Nah, pemerintah sudah menyampaikan bahwa akan ada penurunan kapasitas kuota RKB, ya kan? RKB ya, dari RKB aja itu mungkin akan diturunkan. Mungkin saya tidak tahu pastinya bagaimana, tapi minimal tidak melebihi dari 300 juta ton. Nah, baru kita sampaikan harga sudah mulai naik nih Mas Pras. Saya kebetulan di Cina bertemu beberapa smelter, luar biasa respon mereka positif, di mana harga sudah mulai merangkak naik 7 bulan terakhir Mas. 7 bulan per 1 minggu ini harganya sudah kado Natal mungkin ya Mas Pras. Baik. Dan kado gitu ya. Nah, inilah langkah-langkah yang harus diambil, dan bagaimana juga pemerintah saat ini 2 bulan terakhir kan Mas Pras lihat sendiri ya, sudah dibentuk yang namanya Satuan Tugas Satgas untuk memberantas tanda kutip pengusaha-pengusaha tambang, bukan hanya nikel saya rasa ya, semua yang melanggar aturan khususnya wilayah kehutanan. Dan sayangnya nih Mas Pras, nikel kok paling tinggi gitu ya dibanding komoditas lain. Nikel dikenakan denda per hektar itu 6,5 miliar rupiah. Sedangkan batu bara itu hanya 354 juta rupiah per hektar. Timah itu 1,2 miliar rupiah per hektar, dan bauksit 1,7 miliar rupiah per hektar. Kok jauh banget 6,5 miliar Mas Pras? Aduh, pusing ini. Oke. Nilai paling tinggi mungkin ya Mas Pras. Nah, itulah happening terjadi update terakhir ini Mas Pras. Ya, mungkin itu dia. Update terkini ya dari industri nikel Indonesia di penghujung tahun 2025 ini. Pak Yayan, bagaimana Anda melihat kondisi real gitu yang saat ini terjadi di industri nikel kita? Tadi disampaikan oversupply begitu ya di pasar global, meskipun harga nikel dalam 7 bulan terakhir sedang mengalami kenaikan, kemudian ada moratorium juga untuk smelter nikel yang untuk produk-produk barunya di Indonesia. Bagaimana Anda melihat industri nikel paling tidak review sampai dengan 2025 ini? Jadi mungkin data seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Ibu Medi ya, ini saya juga baca juga di Outlook Sumitomo Nickel Mining ya. Jadi kita dalam kondisi karena kita sekitar 60 sampai dengan 70% sebagai produsen ataupun eksporter nikel terbesar ya di dunia, dan kemudian akan ada surplus di sini tahun depan. Dan kalau misalkan kita lihat di sini harganya memang kalau kita bandingkan misalkan seperti tahun 2024 bulan Mei itu di kisaran sekitar 21,6 dolar ya, itu sampai dengan akhir Desember ini sekitar 14,37 ya, atau di 15-16 ya. Saya kira
dengan melihat pasar yang oversupply seperti ini dan kemudian juga pergerakan dari pasar komoditas itu teknologi dari electric vehicle juga itu berkembang. Nah, saya setuju bahwa memang Indonesia sebaiknya untuk memperbaiki dan juga untuk mereduksi khususnya ekspor dan produksi nikel untuk memperbaiki dari sisi pertama ya stabilitas harga ya. Ini harga kan harus stabil dan kalau misalkan harga stabil maka itu akan menguntungkan bagi pengusaha ya seperti Bu Medi dan kemudian akan meningkatkan pajak misalkan ya pajak ekspor dan kemudian juga sekarang ini kan walaupun memang kita lihat bahwa kondisi global economic slowdown, tapi untuk electric vehicle itu diprediksikan tahun depan itu bisa sekitar ada perkembangan yang lebih baik ya. Mungkin ada, kalau misalkan kita lihat angka-angkanya itu ada yang mengatakan ada 10%, naik 12%, ya ada sekitar 15%. Katakan bahwa prospek ini itu akan semakin baik. Nah, tetapi yang jadi masalahnya yaitu teknologi dari penggunaan nikel tersebut yang memang sekarang itu lebih ramah lingkungan ataupun green nickel. Nah, ini yang menjadi tantangan khususnya bahwa boleh kita saat ini ya untuk mengurangi terhadap produksi nikel dan cadangan juga dan untuk memperbaiki sustainability dari nikel kita atau sekarang itu yang lagi rame itu menyebutnya green nickel ya. Nah, tetapi di sisi lain juga bahwa kebijakan deregulasi yang pemerintah lakukan saat ini itu sepertinya harus segera agar menghindari cost of adjustment. Jadi mungkin dalam 2 ataupun 3 bulan terakhir itu akan ada turunan-turunan peraturan-peraturan yang lain untuk memperbaiki dan juga menyeimbangkan ataupun regulasi-regulasi yang mensupport ke arah itu. Oke, itu dia beberapa poin yang memang kita lihat nanti apakah dengan adanya pemangkasan produksi nikel karena memang adanya oversupply yang akan berpotensi terjadi sekitar 261 kiloton juga di tahun 2026 berdampak terhadap program hilirisasinya sendiri. Kita bahas nanti lebih jauh di segmen berikutnya Bu Medi. Kemudian Pak Ian, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa realisasi dari produksi logam nikel di Indonesia. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat trennya dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Trennya naik terus ya untuk produksi logam nikel Indonesia. Terakhir di tahun 2024 tercatat 2,2 juta ton. Itu dia. Selanjutnya, bagaimana dengan jumlah cadangan nikel di Indonesia? Ya, data juga menyebutkan sejak tahun 2019 sampai dengan 2024 ini jumlah cadangan nikel dengan mungkin eksplorasi yang sudah dilakukan ini bertambah ya, sehingga tercatat 55 juta ton di tahun 2023 dan 2024 untuk cadangan nikel di Indonesia. Dan selanjutnya, negara dengan cadangan nikel terbesar itu siapa saja? Ini data dari tahun 2024. Ada Indonesia masih menempati posisi pertama 55 juta ton, menyusul Australia 24 juta ton, Brazil, Rusia, dan Kaledonia Baru. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengke, Sekretaris Umum dari APNI, kemudian Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian ada upaya ataupun rencana pemangkasan dari produksi nikel yang mungkin juga tadi menjadi background dengan kondisi global di mana oversupply terjadi begitu untuk produk nikel di pasaran global. Harga yang memang sempat turun tapi sudah mulai beranjak naik dalam 7 bulan terakhir. Lantas kalau kita kaitkan dengan hilirisasi sendiri yang menjadi program nasional, Bu Medi, mungkin bisa disampaikan sejauh mana ini akan berdampak terhadap hilirisasi atau sudah menjadi bagian dari perhitungan yang matang sehingga memang pemangkasan ini menjadi suatu langkah yang strategis begitu. Iya Mas Pras, sebenarnya yang kita lihat dulu keberhasilan success story nikel downstream ya,
bahwa Indonesia diakui sebagai negara tercepat untuk nikel downstream. Saya rasa bukan hanya nikel ya, ada timah juga, ada copper juga, ada bauksit juga. Tapi oke lah yang terbesar nikel gitu. Kenapa nikel? Karena nikel Indonesia itu kan nomor 1 dunia. Tentu kan orang mencari sumber bahan baku, kemudian didukung oleh fasilitas insentif dan promosi dari pemerintah Indonesia itu sendiri gitu, sehingga mendatangkan investasi yang luar biasa gitu ya. Nah, apa sih dampak positifnya? Tentu yang harus kita lihat adalah satu, job creation ya, di mana pembukaan tenaga kerja berdampak signifikan nggak terhadap nilai value investasi yang terjadi di nikel. Itu dulu yang harus dicermati Mas Pras. Yang kedua ada GDP di daerah-daerah sekitar tambang itu atau sekitar smelter itu benar-benar signifikan naik nggak? Dan yang ketiga adalah yang paling penting lagi, sekarang kan yang tadi kita sampaikan bahwa ini nih Indonesia lagi diserang dengan isu lingkungan Mas Pras. Nah, bagaimana kita menyikapi isu lingkungan ini sehingga kapasitas produksi Indonesia itu betul-betul sustainability, kita bicara stabil gitu ya. Kenapa? Kalau kita berbicara ESG Mas Pras, sebenarnya belum ada undang-undang dunia gitu ya yang berbicara standar ESG gitu kan. Undang-undangnya apa? Belum ada Mas Pras. Nah, ini kenapa? Karena kebutuhan market, ini kebutuhan buyer gitu ya. Nah, 2 minggu lalu, awal bulan lalu kami mengundang beberapa pemerintah dari negara-negara penghasil critical mineral. Dan mereka sangat amazing Mas Pras melihat keberhasilan salah satu kawasan industri yang ada di Indonesia. Bagaimana produksi nikel di Indonesia, bagaimana masih menggunakan power plant batu bara tapi kok bersih gitu ya. Nah, kali ini kita juga sekali lagi Mas Pras, mau nggak mau yang tadi saya sampaikan bahwa kita ini kan berdasarkan market Mas Pras. Buyer ini yang minta, mau nggak mau kita harus mengikuti apa kata market karena produksi kita kan belum ada end banget ya, end marketnya belum di sini. Masih butuh market dunia, market luar. Nah, 2 minggu lagi di Januari minggu kedua kita mengundang oil manufacturers ya seperti Tesla, Mercedes-Benz, BMW, GM Motors, Stellantis untuk hadir di Indonesia. Kita diskusi dan kita mengajak langsung melihat langsung ke proses produksi ekosistem yang terjadi di beberapa kawasan industri dan bagaimana kita mencari gap. Kita mencari apa sih yang harus kita isi dari gap ESG yang terjadi gitu ya, karena kita sudah menggali nih Mas Pras, ESG existing regulasi kita sudah ada Mas Pras untuk bicara ESG. Permasalahannya adalah mungkin gitu ya implementasi dan pengawasan. Jadi kalau secara aturan Mas Pras lintas lembaga gitu ya, ternyata saya ngecek ya, kita sudah ada 57 aturan yang mengatur ESG dan sudah hampir similar dengan ESG standar dunia. Nah, tapi ada gapnya inilah ruang diskusi kita untuk bicara dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan market. Ini yang harus kita lakukan Mas Pras ke depannya. Jadi jangan lagi berbicara quantity proses produksi nikel di Indonesia, tapi sekarang kita berbicara quality dan value added yang the real value added for Indonesia. Itu sih yang harus kita pikirkan Mas Pras. Itu dia value added dengan beberapa tantangan produksi nikel di Indonesia. Tadi ada dampaknya sejauh mana terhadap GDP masyarakat sekitar tambang, kemudian isu lingkungan. Nah, Pak Yayan, lantas bagaimana Anda melihat isu lingkungan kan memang saat ini menjadi hot issue juga nih terkait dengan sektor pertambangan kita, termasuk nikel di dalamnya. Begitu sementara program hilirisasi menjadi program nasional juga yang menjadi banyak dukungan begitu dari semua pihak yang diharapkan bisa menggerakkan ekonomi, pendapatan negara, kesejahteraan masyarakat juga begitu ujung-ujungnya yang diharapkan. Silakan Pak. Berbicara mengenai ESG ini tergantung filosofi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa filosofi khususnya dari pemerintah atau misalkan perusahaan, ketika misalkan ingin menerapkan ESG ini arahnya mau kemana nih? Nah, ada 2 arah yang bisa dipakai. Itu yang pertama adalah bisa greenwashing. Jadi greenwashing itu bahwa ESG itu kita anggap bahwa agar buyers bisa beli kalau misalkan negara yang yang misalkan nggak pakai aturan dan lain-lain, yang penting kan bisa dijual. Itu kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ESG filosofinya bahwa ketika misalkan ada natural resource itu memenuhi terhadap ESG, maka dia bisa melakukan efisiensi. Jadi bahwa dengan ESG itu mampu untuk meningkatkan firm competitiveness. Nah, jadi di sini sekarang tergantung dari filosofi perusahaan ataupun negara itu akan membawa arah dari natural resource extraction ataupun critical mineral kita itu mau kemana nih?
apakah kita hanya jualan saja misalkan, kemudian juga nanti akan ada impact-nya, atau perusahaan itu ngerti bahwa sifat dari ESG tadi itu akan meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Nah, contohnya misalkan sekarang ya, teknologi yang digunakan di Indonesia ya itu kan sebagian besar kita mengandalkan nickel pig iron ataupun PI ya. Sementara sekarang yang dibutuhkan itu misalkan high pressure acid leaching, misalkan HPAL ya. Nah, kemudian di beberapa saya lihat di sini memang sudah ada progres dari pemerintah, misalkan seperti di kawasan Pomala, kemudian ada Wedabai, kemudian juga Vale, itu sudah mulai menerapkan seperti konsep green nickel ya. Bahkan misalkan seperti di wilayah Pomala Blok, misalkan KNI itu Vale Indonesia, kemudian Ford dan Huayu itu melakukan misalkan ada semacam agreement itu sampai dengan tahun 2025, dan ini untuk pengembangan nikel dengan menggunakan teknologi HPAL tadi. Dan kemudian jika kita lihat ya bahwa tapi kalau misalkan jumlah dari perusahaan yang memang arahnya saya kira ya karena apa? Karena kalau misalkan oke lah regulasi Indonesia itu akan match dengan katakan sistem trading ataupun international trade. Nah, tetapi kalau misalkan sifat filosofi tadi itu tidak dipenuhi, misalkan dengan melakukan sustainable mining practices misalkan, atau misalkan dengan menggunakan beberapa sertifikasi yang sifatnya itu tidak hanya dari sisi ketika proses tambangnya ya, tetapi juga memberikan impact terhadap masyarakat. Dan kita lihat bahwa ekstraktif industri ini itu memang harus benar-benar saya bilang ya agak sulit nih kalau misalkan bahwa itu benar-benar bersih ya. Nah ini sehingga kompensasi yang mungkin itu bisa dipertimbangkan harus ada semacam fiskal insentif ya, ataupun fiskal disinsentif ya. Untuk apa? Untuk mengkompensasi terhadap kemungkinan yang terjadi adanya dampak-dampak negatif itu terhadap masyarakat. Karena kalau misalkan hanya ESG aja itu nggak cukup. Kenapa? Karena ESG itu ya itu berdasarkan pada transparansi, kemudian juga sosial, kemudian juga governance, dan itu semuanya sifatnya bersifat untuk meningkatkan firm competitiveness dan juga untuk meningkatkan efisiensi, misalkan sumber dayanya yang lebih sedikit ya dan lain-lain. Nah ini mungkin yang harus dipertimbangkan lebih banyak, walaupun Indonesia katakan seperti PT Vale itu sudah ada decarbonization roadmap. Nah ini apakah mau semua perusahaan itu akan melakukan hal tersebut? Sementara kalau kita lihat bahwa ESG itu di Indonesia itu sebagai cost. Untuk memenuhi terhadap buyer, itu bukan dilakukan secara filosofi untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas ataupun natural resource sustainability. Baik. Ini menarik. Nah, Bu Medi, lantas bagaimana Anda melihat arah dari hilirisasi nikel kita lah, kalau kita bicara mengenai komoditas nikel di tahun 2026, seberapa optimis Anda? Apakah pemangkasan ini akan juga berdampak terhadap produktivitas, kinerja, pendapatan, dan lain-lain, atau justru ini menjadi satu challenge baru untuk bisa meningkatkan daya saing dari industri nikel Indonesia begitu? Ya Mas Pras, kalau kita melihat ada sedikit titik cerah ya kalau buat kita lihat bagaimana 2026. Tapi yang harus diingat adalah walaupun pemangkasan terjadi melalui RKAB, tapi kan beberapa smelter itu kan tetap import Mas Pras. Mereka kan tetap harus gitu ya. Tapi yang kedepannya adalah kalau misalnya kapasitas produksi kita diturunin dikit, harga kan naik Mas. Nah kita lihat lagi berapa penerimaan negara nantinya dari sisi harga dulu ya, harga minyak gitu kan, dikalikan dengan kapasitas produksi. Nah, kemudian berapa penerimaan dari royalti itu sendiri, berapa penerimaan dari pajak itu sendiri gitu kan. Nah, kedepannya apa sih yang harus kita sampaikan, bahwa betul yang seperti Pak Yan tadi sampaikan, ESG itu tentu ada penambahan cost Mas.
Ya, sedangkan biaya kita kan semakin bertambah nih, ya, sangat amat bertambah. Belum yang tadi saya sampaikan bahwa Satgas juga sudah menempatkan nikel 6,5 miliar per hektar untuk tambang yang melakukan pelanggaran. Itu kami setuju ya, pelanggaran apapun itu harus ditindak kalau bisa segede-gedenya. Tapi yang adil, yang fair, dan betul-betul dilihat mana yang betul-betul melakukan kegiatan produksi sesuai aturan, bukan tidak sesuai aturan. Itu yang harus kita lihat ke depan. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana sih kita bekerja sama dengan negara-negara penghasil critical mineral untuk membentuk satu standar, Mas. Karena yang tadi ini kan permintaan buyer. Kalau kita berbicara ESG ini kan sebenarnya requirement dari market. Tapi apakah ESG standar yang diberlakukan oleh market itu sesuai dengan kondisi kita? Belum tentu, Mas. Itu yang selalu kita ulang-ulang sampaikan. Karena pada saat mereka menyusun ESG standar itu kan mereka tidak membuat sampel di Indonesia, sedangkan kondisi pertambangan energi sudah sangat amat jauh berbeda gitu loh. Nah, ini yang sedang kita coba lakukan, bagaimana kita bekerja sama dengan negara-negara penghasil critical mineral, Mas. Jadi bukan hanya Indonesia, kita harus sama-sama gitu loh. Kita harus komunikasi, kolaborasi sehingga produksi nikel bukan hanya nikel. Ya, sekali lagi, baterai tidak berdiri sendiri dari nikel, Mas Pras. Ya, kita masih butuh mineral yang lain, seperti kalau menuju baterai sel, kita masih butuh lithium, kita masih butuh graphite. Apakah Indonesia punya? Nah, kita kan harus kerjasama dengan negara lain. Dan yang paling penting lagi, Mas Pras, yang kita lihat di sini adalah bukan hanya bicara ESG tapi SDGs kali ya, Sustainable Development Goals. Ini yang harus penting kita laksanakan ke depannya sehingga nikel Indonesia naik kelas, gitu loh. Itu bahasa kita. Bagaimana membuat nikel Indonesia naik kelas, bukan hanya berbicara secara quantity, tapi value yang didapat oleh masyarakat dan negara kita sendiri, gitu loh, Mas Pras. Pembenahannya seperti apa sih? Apakah teknologi yang digunakan juga naik kelas? Karena sudah ada teknologi baru ya, Mas Pras ya. Bukan hanya RKIF menggunakan energi dari batu bara, tapi bagaimana energi dari hydro, energi dari oksigen, energi yang green, bahasa kita tuh green. Nah, ini yang harus mungkin menjadi PR pemerintah, dan yang paling penting lagi, insentif fasilitas yang diberikan apakah sudah sesuai? Inilah yang menjadi PR ke depan, Mas. Fasilitasnya, insentifnya, kemudian apa aja sih yang didapat oleh para pelaku usaha, tapi berdampak positif terhadap masyarakat. Itu yang paling penting, Mas. Itu dia yang paling dan perlu digarisbawahi, dampaknya dari upaya pengembangan industri nikel di Indonesia ini berdampak terhadap masyarakat, terutama yang memang berada di sekitar tambang, di daerah yang ada tambang ataupun smelternya sendiri, sehingga diharapkan hilirisasi ini memberikan dampak luas juga terhadap perekonomian di daerah. Tapi yang paling utama tadi, sejauh mana juga dukungan dari pemerintah untuk industri nikel, kemudian kesetaraan juga ya terkait dengan reward punishment yang diberikan juga untuk sektor-sektor komoditas pertambangan lainnya, begitu ya. Kita lihat semoga tahun 2026 akan lebih smooth lagi dan ada kolaborasi yang ciamik juga nih antara pemerintah, pelaku usaha juga, begitu ya, di industri pertambangan nikel khususnya. Pak Yayan, kemudian Ibu Medi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Medi, Pak Yayan. Sampai ketemu tahun depan. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan berbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.